SPP Angkatan 10 Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih kepada Ibu Astiriana SPD MPD sebagai fasilitator kami yang telah membimbing kami di pendidikan guru penggerak ini. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Langkah-langkah restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia pasti mempunyai maksud atau tujuan tertentu, entah itu baik atau buruk. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Fadil merusak buku alif. Sebelum pelajaran berlangsung, terjadi keributan di kelas antara Alif dan Fadil. Fadil memaksa meminjam buku Alif untuk mencontoh pekerjaan rumah. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Alif, Fadil. Alif, Fadil, Ibu sengaja ya memanggil kalian di waktu istirahat ini supaya tidak mengganggu waktu kalian belajar. Nah, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau Alif dan Fadil ribut di kelas. Benar begitu, Alif, Benar, Fadil? Bu. Benar. Oh iya. Ada berarti ya. Kalau begitu boleh tidak kalian menceritakan kejadiannya, kenapa ribut di kelas? Jadi begini Bu, saya bertengkar dengan Alif itu karena saya merobek buku Alif Bu. Oh, jadi Fadil merobek buku Alif ya? Benar Bu. Benar ya. Coba Fadil, apa alasan kok bisa merobek buku Alif? Karena saya kesal Bu, karena Alif tidak mau meminjamkan buku latihan Alif untuk saya mencontek. Alif mau mencontek buku. Oh, Fadil mau mencontek buku Alif, Iya. Dan Alif tidak mau meminjamkan Benar, Bu. bukunya. Jadi Fadil kesal dan merobeknya. Oke. Ya. Oke, coba kita renungkan bersama ya, Alif, Fadil, bahwa setiap orang itu memang punya namanya emosi ya. Tetapi emosi harus kita kendalikan. Itu yang pertama, benar tidak? Benar Bu. Oke, yang kedua, coba Fadil, kalau hak milik orang lain itu apa yang harus kita lakukan terhadap milik orang lain? Kita harus menghormatinya Bu, Dengan jalan tidak merusaknya. perbuatan Fadil yang merobek buku Alif itu menurut Fadil salah atau benar? Menurut Fadil, perbuatan Fadil itu salah Bu. Iya Bu, PR saya jadi rusak, jadi tidak bisa dikumpul. Jadi gimana Bu? Maaf ya Alif. Ya, Alif, Fadil, ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin yang berkaitan dengan permasalahan ini? Ingat Bu. Jadi kita itu harus menghormati sesama teman Bu, dan harus bertanggung jawab. Nah, baik. Kalau begitu, kesimpulannya kita tidak boleh merusak barang milik orang lain ya. Selanjutnya Ibu ingin tanya nih kepada Fadil, apakah ada solusi dari permasalahan ini? Ada Bu.
Jadi saya harus meminta maaf kepada Alif karena sudah merusak bukunya. Oke, selain itu bagaimana caranya? Saya harus mengganti buku Alif yang telah saya robek, Bu. Oke, nah sekarang Ibu minta tanggapan Alif. Bagaimana Alif tanggapanmu? Saya terima maaf dari Fadil dan keinginannya untuk mengganti buku yang dirobek. Tapi Bu, PR saya bagaimana Bu? Harus dikumpul hari ini. Oh, baik, jadi Alif menerima solusi yang ditawarkan oleh Fadil ya. Nanti Fadil setelah membelikan buku baru untuk Alif, bantu Alif ya untuk menempelkan, memperbaiki buku Alif yang dirusak tadi ya. Jadi Alif bukunya dibelikan yang baru, kemudian dibantu memperbaiki kembali PR-nya Alif ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya Fadil apakah ada akan mengulangi lagi nih perbuatan yang sama di kedepan hari? Tidak, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Baik ya, kemudian kalian berdua untuk selanjutnya harus saling berkomunikasi, bergaul seperti biasanya. Jangan permasalahan ini membuat kalian tidak mau berteman lagi ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan permasalahan ini, silakan kalian untuk beristirahat di luar dan jangan lupa saling bermaaf-maafan dulu ya. Maaf ya, Alif. Ya, Fadil. Oke. Sudah, Bu. Ya, silakan kembali lagi ke kelas ya. Permisi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil, kelas 10-8. Saya senang sekali setelah mendapatkan bimbingan dari Ibu Sukma untuk menemukan solusi permasalahan saya dan teman saya yang bernama Alif. Saya menyadari kalau tindakan saya yang emosional merobek buku Alif itu salah. Saya akan merubah sikap saya untuk lebih menghargai atau menghormati teman dan tidak emosional lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif dari kelas 10-8. Saya senang sekali mendapatkan bimbingan dari Ibu Sukma untuk menemukan solusi permasalahan saya dan teman saya Fadil. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghargai teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario kasus 2, mencontek saat ulangan harian ekonomi. Saat pelaksanaan ulangan harian ekonomi, Sari berusaha untuk melihat buku atau mencontek. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segi dalam restitusi. Saat pelaksanaan ulangan harian ekonomi, Sari berusaha untuk melihat buku atau mencontek. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segi dalam restitusi. Saat pelaksanaan ulangan harian ekonomi, Sari berusaha untuk melihat buku atau mencontek. Sebagai seorang guru, saya harus. Selamat pagi Sari. Selamat pagi Bu. Oke, apakah Sari tahu Ibu panggil ke sini kenapa? Tidak tahu Bu. Oke, baiklah Sari ya. Ibu memanggil Sari ke sini bahwa tadi saat ulangan ekonomi Ibu lihat Sari mencontek melihat buku catatan. Ya Bu. Sari, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah loh berbuat salah. Ya, jadi ibu memanggil Sari ke sini itu bukan mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau membantu mencari solusi untuk masalah Sari. Mencontek akan membuat seorang terbiasa untuk meniru pemikiran orang lain. Nah, hal ini akan berpengaruh pada masa depan. Tukang contek itu tidak mampu bekerja sama sehingga tidak mengenali kemampuannya, bahkan tidak bahkan tidak memiliki nilai orisinalitas pada dirinya. Nah, ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Menurut Sari, perbuatan Sari yang melihat buku saat ujian itu benar tidak? Salah Bu. Sebenarnya saya jujur mengerjakan ujian, tidak mencontek. Alhamdulillah, berarti Sari sudah menyadarinya ya. Boleh Ibu tahu kenapa Sari melakukan itu? Saya tidak tahu jawabannya Bu. Kalau saya tidak mengisinya nanti ulangan saya jelek Bu. Saya bisa dibully teman-teman kalau nilai saya jelek Bu. Oh begitu ya, tidak apa-apa ya. Ada hal yang lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Apakah Sari tahu bagaimana caranya? Tahu Bu, Sari harus belajar sebelum ujian. Bagus nak ya.
kamu bisa menyebutkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kejujuran merupakan sikap yang sangat penting untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan. Dengan kejujuran, kita akan dihargai dan dipercaya oleh orang lain. Orang yang jujur akan dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya dan terpercaya, sehingga orang tersebut akan lebih mudah meraih kesuksesan dalam kehidupan. Nah, Sari ingat tidak keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Ingat Bu, kita harus jujur dalam mengerjakan ujian. Oke, bagus ya. Ternyata Sari masih ingat ya. Apakah Sari yakin Sari adalah anak yang jujur? Yakin Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, setelah ini Sari ingin menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak mencontek lagi saat ujian Bu. Oke, terima kasih Sari ya. Ibu berharap Sari tetap jadi anak yang jujur dan rajin belajar agar Sari bisa memperoleh nilai yang Sari inginkan ya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Sari, kelas 8. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Sukma untuk dapat mengendalikan diri untuk tidak mencontek di kelas. Saya harus lebih rajin belajar lagi agar bisa menjawab ujian dengan jujur dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih, dadah. Dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak.